Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memulai writing class kita pada malam hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang susunan acara kita pada malam hari ini. Dan setelah ini kita akan segera mendengarkan pemaparan dari Contoh Desi ya untuk materi kita pada malam hari ini. Dan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan ya melalui khususnya Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui aplikasi Zoom, silakan Bapak Ibu mengetik pertanyaan-pertanyaan itu di chat room yang tersedia. Sedangkan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang mengikuti acara ini melalui YouTube, silakan untuk dapat menyampaikannya melalui nomor WA ya. Nomor WA saya 0816 4969 4768 ya. Bentar, saya akan share sebentar untuk nomor ini supaya Bapak Ibu dapat melihat. Ya, kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui YouTube, dapat menyampaikan pertanyaan melalui nomor 0816 4969 4768 ya. Nanti di akhir sesi setiap pertanyaan yang masuk akan saya tampung dan saya akan bacakan, nanti akan dijawab oleh Contoh Desi ya. Dan juga kita akan sama-sama begitu juga untuk pokok-pokok doa yang rindu untuk kita doakan malam hari ini juga dapat disampaikan melalui chat room di Zoom ini dan juga melalui YouTube ya. Demikian Bapak Ibu, kita akan segera memulai writing class kita pada malam hari ini. Pada Contoh Desi, saya persilakan. Ya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akhirnya writing class lagi setelah kita sempat bulan lalu kita memilih untuk rest time, dan ini waktunya kita kembali disegarkan secara khusus berbicara tentang kerohanian begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih isu kerohanian belakangan menjadi hal yang kita fokuskan? Karena kita mengingat ternyata memang corona itu berdampak bukan secara fisik saja, bukan cuma secara ekonomi, tapi banyak juga yang mengakui bahwa corona ini menyebabkan begitu banyak orang Kristen yang menjadi kering, bahkan banyak yang gugur imannya. Oleh karena itu kita berpikir kita perlu untuk berbicara tentang hal kerohanian, apa yang menjadi esensi daripada kehidupan kita sebagai orang Kristen secara khusus dalam masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa tetap kuat, tetap survive, tetap bertahan di tengah goncangan pandemi yang kita tahu ini tidak mudah dan kita belum tahu ini kapan akan berakhir, begitu Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini adalah mengejar Allah. Sebenarnya tema ini agak bagi sebagian orang ini mungkin agak mengganggu begitu ya, kenapa harus dikejar begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang mengejar Allah, kita biasanya menggunakan kata mengejar seolah-olah itu seseorang atau sesuatu itu akan segera pergi, maka kita buru-buru perlu kejar begitu ya. Misalkan mengejar pesawat, kita taunya pesawat akan segera take off, akan segera pergi, maka perlu dikejar. Itu biasa orang-orang yang suka last minute ke bandara misalnya. Sekarang udah nggak usah ke bandara ya. Mengejar apa lagi? Mengejar cita-cita mungkin. Mengejar cita-cita itu tampaknya cita-citanya terlalu jauh, terlalu tidak tergapai, makanya harus kecepatannya ditambah begitu, mengejar cita-cita. Ada juga yang mengejar cinta ya, karena dirasa cinta akan segera pudar, akan segera berlalu, maka perlu segera dikejar. Pada akhirnya konsep mengejar itu ketika kita mengejar harapannya adalah kita yang kemudian menangkap Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika berbicara tentang mengejar Allah, saya tidak menyukai gambaran
seolah-olah Allah akan segera pergi, sehingga kita perlu mengejar seperti mengejar pesawat. Saya juga tidak menyetujui gambaran mengejar cita-cita begitu ya. Allah tampaknya begitu jauh, begitu tidak tersentuh, kita harus kejar. Saya juga tidak menyukai konsep mengejar cinta. Tampaknya cintanya akan pudar, akan berlalu, maka perlu dikejar. Tidak. Bicara tentang mengejar Allah, saya lebih menyukai konsep kejar daku kau kutangkap. Nah, ini tahun film-film lawas ya, ada judul Kejar Daku Kau Kutangkap. Gambaran pepatah ini bagi saya menarik Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Kejar daku, orang anggapannya adalah ketika seseorang dikejar, kejar harusnya adalah si aku jadi kejar daku harusnya kau menangkap, itu yang betulnya. Karena kan orang itu mengejar, orang itu mendapatkan, tapi ini dibalik, kejar daku kau yang kutangkap. Jadi ini satu gambaran yang bagi saya, oh ini yang tepat untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kita mengejar Allah. Tampaknya kita mengejar Allah, tapi pada akhirnya kita yang ditangkap oleh Tuhan. Kenapa begitu khusus sekali berbicara tentang kejar daku kau kutangkap, itu gambaran tentang bagaimana Allah yang sebenarnya begitu merindukan kita untuk dekat dengan Dia. Maka saya sangat menyetujui gambaran mengejar Allah itu seperti pepatah lawas ya, kejar daku kau kutangkap. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir tentang mengejar Allah ini, saya menyiapkan sebuah video. Video ini saya tonton Bapak Ibu Saudara supaya tidak ketinggalan zaman begitu ya. Jadi video ini adalah cuplikan dari satu film Korea Bapak Ibu Saudara. Ya cowoknya kurang lebih gantengnya mirip suami saya begitu ya. Nah, saya mau kasih lihat Bapak Ibu Saudara tentang apa sih yang terjadi dengan mengejar dalam film ini. Bapak Ibu Saudara, mengejar, saya pikir mengejar Allah itu harusnya seperti itu. Bagaimana ketika kita mengejar itu, kita tidak dalam posisi Allah diam, ataupun sebaliknya, kita mengejar, tetapi Allah diam, atau sebaliknya Allah mengejar, kita diam. Tidak. Sebab kalau bicara tentang mengejar Allah, sebenarnya ada dua pihak yang perlu berkolaborasi, ada dua pihak yang perlu sama-sama proaktif, sehingga kejaran itu menjadi begitu bermakna. Sekarang saya berhenti di sini, mungkin sebagian dari orang bertanya, kok gitu-gitu amat sih ngomongin tentang Tuhan? Kok ngomongin tentang Tuhan kok sama seperti kayak sama manusia begitu ya, apalagi kalau lihat cuplikan itu kayak sama orang pacaran begitu. Emangnya ngomongin tentang dekat mengejar Allah itu, mengejar Tuhan, dekat dengan Tuhan itu, apa hubungannya dengan relasi dengan manusia? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ingin katakan dengan begitu jelas, bahwa memang kadangkala kita berpikir Allah itu terlalu statis, terlalu imaterial begitu. Kita kadang berpikir Allah itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa sentuh, sesuatu yang kita nggak bisa gambarkan. Sehingga kalau kita menggambarkan relasi kita dengan Allah itu seperti relasi kita dengan sama manusia, mungkin sebagian orang itu berpikir, ih kok aneh banget begitu ya, kok gitu-gitu banget sih, padahal sebenarnya nggak perlu begitu. Karena memang kita berpikir Allah itu adalah sesuatu yang kita nggak bisa sentuh. Di dunia fenomenal, kita nggak bisa raba. Maka banyak orang yang kemudian merasa ngomongin tentang Tuhan, ya udahlah yang formal-formal, yang permukaan saja, nggak ada hubungan sama dengan perasaan. Sebenarnya tidak. Berbicara tentang relasi dengan Allah, berbicara tentang relasi dengan Allah adalah relasi yang begitu dekat. Sebab memang kenapa? Allah itu adalah Allah yang personal. Allah yang memang punya pribadi, dia adalah pribadi. Dia adalah Allah yang dekat dengan manusia. Dia adalah Allah yang bahkan, Bapak Ibu Saudara, dia adalah pencipta manusia. Jadi kalau kita berpikir Allah itu tampaknya jauh dari manusia, tidak seperti manusia, sebenarnya salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Justru kita yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita berpikir Allah itu nggak usah terlalu dimaksa-maksain seperti manusia begitu ya, sebenarnya keliru. Sebab kenapa? Karena memang Allah itu adalah Allah yang personal. Dia Allah yang memiliki perasaan. Dia Allah yang hidup.
Oleh karena itu relasi kita dengan Allah adalah relasi yang begitu dekat, yang bahkan lebih dekat daripada relasi percintaan antara manusia. Kalau tadi saya menggambarkan ada yang terlewat katanya videonya nggak kelihatan ya. Bapak Ibu nanti kalau mau lihat bisa, memang agak ganteng ya, tapi suami saya lebih ganteng harusnya. Karena di mata saya, setidaknya di mata anak saya begitu ya. Jadi tadi saya menampilkan video tentang sepasang pasangan begitu ya, saling mengejar. Ketika mereka mengejar, ini saya berpikir, toh kalau udah dikejar ya udah diem aja begitu ya, nggak usah dibalas gitu ya, tunggu aja nanti si Lee Min Ho-nya datang begitu. Tapi ternyata tidak. Relasi yang dekat itu membuat kedua belah pihak itu proaktif, sama-sama mengejar sampai ketemu di satu titik. Nah, itulah indahnya ketika kita mengejar Allah. Kita bukan mengejar Allah yang statis, Allah yang diam, Allah yang tidak bergerak, Allah yang tampaknya jauh dan akan segera meninggalkan kita, tidak. Justru ketika kita mengejar Allah, Allah juga sedang di dalam arah mendekat dengan kita. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang personal, Allah yang hidup. Oleh karena itu, dia begitu rindu untuk dekat dengan manusia. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang berpikir Allah itu terlalu kaku, Allah itu terlalu formal, sehingga kalau bicara tentang Allah itu bicara tentang sesuatu yang ritual, yang formal. Tidak. Allah itu adalah Allah yang personal dan Allah yang hidup. Sehingga memang ketika kita mendekati Allah, kita harus menggunakan seluruh keberadaan diri kita, termasuk perasaan dan emosi kita, menyadari bahwa Ia juga begitu merindukan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang berelasi dengan Allah yang hidup, Allah yang personal, yang terus berbicara dan kemudian mengejar kita umatnya, sebenarnya Allah begitu menghendaki agar kita mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Allah merindukan kita terhubung dengannya. Saya berpikir ini adalah satu gambaran yang sangat sulit untuk kita lewatkan begitu saja. Sebab kenapa? Kalau kita memahami Allah adalah Allah yang jauh seperti pesawat tadi, atau Allah yang seperti cita-cita yang nggak tahu kapan tercapainya, atau seperti cinta yang buru-buru akan pudar, maka kita akan membayangkan Allah itu tidak akan tersentuh. Tapi tidak, Allah itu adalah Allah yang mau dekat dengan manusia, yang mau berelasi dengan manusia, yang mau terhubung dengan manusia. Sekarang pertanyaannya adalah Allah terhubung dengan kita itu pada saat kapan? Sebagian kita akan dengan cukup jelas mengatakan Allah akan terhubung dengan saya ketika saya beribadah. Ketika saya mungkin baca Alkitab. Atau mungkin ketika saya berdoa. Atau ketika mungkin saya saat teduh. Maka kita akan terhubung dengan Tuhan. Itu benar. Tapi bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah itu adalah pribadi. Dia adalah Allah yang personal, yang hidup, dia tidak bisa hanya personal atau hidup sesekali. Maksudnya sesekali adalah ketika kita doa, maka Allah menjadi Allah yang hidup, Allah yang merasa, Allah yang personal, tidak. Tapi karena dia adalah pribadi yang personal, pribadi yang hidup, artinya adalah dia akan hidup, kekal. Jadi memang ketika kita menyadari Allah yang hidup dan ingin terhubung dengan kita, terhubungnya Allah dengan manusia pada saat kapan? Jawabannya cukup jelas. Sehari-hari. Di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Dalam setiap detiknya hidup kita. Pada saat itulah kita akan menyadari bahwa terhubungnya kita dengan Tuhan itu bukan occasional, tapi itu adalah sebuah gaya hidup, sebuah perjalanan hidup yang berkelanjutan. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan satu kutipan yang begitu menarik dari buku The Pursuit of God, tulisan A.W. Tozer begitu ya. Waktu saya membaca kalimat ini saya begitu tersentak sekali. Penulis ini seorang penulis rohani menulis begini. Pengejaran terbesar Allah dalam hidup manusia adalah anugerah keselamatan. Jadi Allah mengejar manusia, pengejaran terbesar itu adalah kapan? Anugerah keselamatan. Waktu saya membaca bagian ini, kalau dilihat sekilas, kita mungkin akan tahu, oh ya, anugerah keselamatan itu besar. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, Bapak Ibu Saudara, Allah mengejar kita di dalam anugerah keselamatan itu maksudnya seperti apa? Kalau kita hari ini hidup baik, kita nggak butuh keselamatan. Tapi justru karena kita berdosa, kita orang yang tidak layak, kita diberikan anugerah keselamatan. Jadi dengan kata lain, ketika kita berada dalam kubangan dosa, kita begitu tidak layak, kita begitu hina, Allah mengejar kita, Bapak Ibu Saudara. Itu dikatakan sebagai pengejaran terbesar. Waktu saya membaca bagian ini, saya sangat terharu sekali.
masakan untuk pribadi manusia yang berdosa dan hina ini, Allah, Sang Pencipta itu mengejar kita. Anugerah keselamatan itu menemukan kita pada saat kita masih dalam keadaan berdosa. Kalau digambarkan lebih visual lagi, Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau babi dalam kubangan lumpur. Begitu kotor, begitu menjijikkan. Tapi bagi babi itu mungkin menyenangkan ya, bermain dengan lumpur. Wah, dia akan mandi-mandi, berenang-berenang di situ. Karena dia menikmati kubangan itu. Dan ngebayangin, Bapak Ibu Saudara ngebayangin, Allah yang kudus, yang mulia itu, yang begitu sempurna itu, mengejar manusia seperti babi dalam kubangan lumpur itu. Bukankah itu tepat untuk dikatakan sebagai pengejaran terbesar? Allah yang kudus mulia mengejar manusia, bahkan ketika manusia masih dalam kubangan dosa. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau waktu kita berdosa, waktu kita hina, waktu kita begitu tercela, Allah mengejar kita. Masakan di masa pandemi ini. Ketika kita ibadah online rasanya kering, rasanya ibadah gak ada rasanya, saat teduh juga membuat kita lemah, atau mungkin kondisi ekonomi kita membuat kita begitu hambar, kita bertanya di mana Tuhan, kita meragukan Tuhan bisa pelihara hidup kita. Masakan dalam kondisi pandemi seperti ini, Tuhan berhenti mengejar kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu penggambaran yang begitu mengharukan sekali. Seolah-olah Tuhan ingin berkata, kalau engkau ketika dalam kubangan yang kotor itu pun, aku datang, aku mengejar, aku mendatangkan keselamatan. Masakan sekarang dalam kondisi pandemi yang mungkin tampaknya kering, yang hambar, yang mungkin banyak orang merasa ini gak ada hubungannya dengan Tuhan, sebab Tuhan kayaknya gak ada intervensi, kok kayaknya Tuhan gak berkuasa. Ketika kita merasa kecut hati, kita merasa hambar, masakan Tuhan tidak kejar kita. Sebab ketika kita sangat berdosa sekalipun, Tuhan mengejar kita. Bapak Ibu Saudara, Allah pasti mengejar kita. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah pasti mengejar kita, lah terus apakah masih perlu kita mengejar Allah? Seperti judul ayat kelas malam hari ini. Kalau Allah yang mulia, yang kuasa, yang agung itu sudah pasti mengejar kita, terus pertanyaannya apakah masih perlu kita mengejar Allah? Bapak Ibu Saudara, ketika orang mendengar pertanyaan ini, mungkin orang berpikir ini nggak reform. Kalau konsep orang reform, Bapak Ibu Saudara, kita itu diselamatkan karena anugerah. Bukan kita yang mencari-cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Itu konsep orang reform. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, ini tidak bertentangan. Kita yang mengejar Allah itu sekali-kali justru kita sedang menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kalau video tadi ya, Lee Min Ho mengejar perempuan itu ya. Terus perempuannya ogah-ogahan begitu, lipat tangan, terus cuek-cuek begitu. Kayaknya nggak seru filmnya ya. Tapi ketika kita melihat dua pribadi ini saling mengejar, mereka saling bertemu untuk melepaskan kerinduan, untuk menyatakan cinta mereka. Di saat itulah kita melihat bahwa kedua kasih ini, kedua pribadi ini mengasihi dengan seutuhnya. Sama halnya dengan manusia saat ini di hadapan Allah. Ketika kita menyadari Allah mengejar kita, tidak ada kesempatan bagi manusia untuk berleha-leha. Maksudnya adalah ya sudahlah ya, sakarepnya Tuhan kejar ya kejar. Toh Tuhan berkuasa pada ujungnya akan ketangkep begitu. Ya udah, kita tenang-tenang, kita nggak perlu ngapa-ngapain, toh nanti Tuhan datang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyadari kita dikejar oleh Tuhan, pada saat yang sama kita perlu merespon anugerah Tuhan. Kita perlu merespon kasih Tuhan, kita perlu mengejar Allah. Karena apa? Karena memang dia adalah pribadi. Pribadi yang hidup, yang personal, yang merindukan kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengejar Allah? Bapak Ibu, saya meringkas dengan sederhana lewat buku The Pursuit of God, karya A.W. Tozer yang saya bagikan tadi. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi konsep dasar bagaimana caranya supaya kita dapat mengejar Allah. Yang pertama-tama kita harus menyadari bahwa Allah hadir di sini. Slide bisa di next kan? 2 slide di bawah. Pak Wikai bisa next 2 slide di bawah. Bagaimana cara kita mengejar Allah? Yang pertama,
kita menyadari Allah hadir di sini. Maksudnya adalah kita tahu sekali bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresence. Allah yang maha hadir di mana-mana. Kita sangat tahu salah satu bentuk kemahakuasaan Allah, salah satu bentuk salah satu ciri atau sifat Allah adalah Allah yang omnipresence, Allah yang hadir di mana-mana. Tapi seringkali kita membahas topik ini hanya ketika kita bicara tentang identitas Allah. Hanya ketika kita ikuti kelas katekisasi mungkin dulu. Hanya ketika kita membahas tentang doktrin Allah. Tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memahami Allah yang omnipresence, kita harus benar-benar menyadari bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita dengan orang Kristen. Jadi mengejar Allah bukan berarti Allah terlalu jauh begitu ya, seperti embun. Bapak Ibu Saudara tahu embun ya. Kalau embun itu pagi hari itu selalu berada di atas kepala manusia. Jadi Allah itu iya, embun itu ada di sana, tapi itu begitu jauh, kita nggak bisa raba, kita nggak bisa pegang. Sehingga kita berpikir, apakah mungkin kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita juga mungkin berpikir Allah itu seperti oksigen yang ada, tapi rasanya nggak ada berasa begitu. Sebenarnya tidak. Allah yang omnipresence itu Allah yang benar-benar hadir secara pribadi. Jadi dia bukan zat, bukan bentuk-bentuk zat yang bisa ada di mana-mana. Jadi kalau bicara tentang omnipresence, biasanya orang mengkaitkan Allah itu seperti oksigen begitu ya. Oksigen selalu ada di mana-mana. Tapi ada beberapa teori yang kemudian mematahkan misalnya di benda padat nggak ada oksigen, apakah memang penggambaran Allah seperti oksigen itu masih bisa dipakai atau tidak. Sebenarnya saya memilih untuk tidak menggambarkan Allah yang omnipresence itu dengan Allah yang seperti embun ataupun seperti oksigen, tidak. Allah yang omnipresence itu ya begitu jelas. Salah satu teman saya pernah membagikan, dia menghayati makna dari Allah yang omnipresence itu adalah Allah yang begitu dekat, sedekat kita dengan kulit badan kita begitu ya. Jadi kalau baju kita pakai itu kan begitu terasa di kulit kita. Nah, Allah yang dekat dengan kita itu yang tidak berjarak itu seperti kulit dengan pakaian. Yang memang Allah di sana begitu nyata. Kita memahami Allah yang omnipresence itu adalah Allah yang dekat, Allah yang hadir, yang ada pada saat ini. Jadi Allah, kita menyadari Allah yang hadir di sini adalah Allah yang sungguh terlibat dalam keseharian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita merasa kita dalam masalah, yakini bahwa Allah ada di sini. Dengan kita menyadari Allah ada di sini, kita memahami bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan. Atau mungkin pada saat kita dalam kesibukan sehari-hari, beberapa orang bercerita dalam masa pandemi ini, dapur itu menjadi pusat kesibukan rumah tangga. Jadi karena semua orang di rumah, bolak-balik mintanya makan, mintanya nyenek begitu ya, kerjaan di rumah tidak habis-habisnya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang hadir di sini juga adalah Allah yang hadir pada saat kita sibuk sehari-hari. Waktu kita mengerjakan hal yang remeh-temeh, hal-hal yang nggak penting begitu ya, percaya dan yakini bahwa Allah hadir. Allah hadir di sini. Terlebih pada saat kita konflik. Kita bersitar dengan orang lain, kita mengalami ketegangan dengan orang lain, kita mengalami hal yang tidak nyaman dengan orang lain. Percaya, Allah hadir di sini. Ketika kita mengakui Allah hadir di sini, kita akan sangat menyadari bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan. Sebab kenapa? Bukan saya yang perlu teriak-teriak minta tolong, tetapi Allah sudah di sana dan siap menolong. Begitu juga halnya dalam masa pandemi seperti ini. Ketika kita merasa begitu kering, tampaknya Allah begitu jauh, tampaknya Allah tidak tahu apa yang saya alami, tampaknya Allah nggak mengerti bagaimana perasaan kita saat ini, kita buang itu. Sadari bahwa Allah hadir di sini, tepat di sekitar kita, tepat di dekat kita. Allah hadir di sini. Cara kedua kita mengejar Allah adalah kita perlu untuk mendengar bahwa Allah sedang berbicara sekarang. Bapak-Ibu Saudara, penekanan Allah berbicara sekarang ini menjadi penekanan yang begitu khas sekali. Sebab kenapa? Orang kadang berpikir Allah itu berbicara melalui firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu adalah firman Allah.
Tapi sebenarnya itu benar, tetapi tidak seutuhnya benar. Sebab kenapa? Allah belum berhenti berbicara. Allah adalah Allah yang personal sehingga memungkinkan ia terus berbicara di dalam kehidupan manusia. Saya teringat kepada kutipan dari Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes menulis, firman itu telah menjadi manusia. Apa sih artinya firman telah menjadi manusia? Firman itu merujuk kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Kristus itu telah menjadi manusia, apa yang menjadi isi hati atau perkataan Tuhan itu wujudnya nyata di dalam diri Yesus Kristus sebagai bentuk manusia. Dan dikatakan Allah sedang berbicara saat ini, Kristus itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Dianya adalah firman Allah itu yang telah menjadi manusia, itu menjadi luapan daripada isi hati Tuhan bagi kita hari ini. Kalau begitu kita pahami, apakah Allah berbicara hanya melalui firman Tuhan? Tidak. Karena pribadi Allah adalah pribadi yang hidup, firman-Nya firman hidup, sehingga firman itu tidak mati di dalam tulisan teks Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman itu hidup, artinya adalah Allah terus berbicara dan akan terus mengingatkan kita, akan terus memanggil kita, umatnya yang dikasihnya itu datang kepada Tuhan. Jadi jelas sekali Allah masih aktif berbicara hari ini. Kalau Allah aktif berbicara sampai dengan hari ini, artinya adalah Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan, kita perlu mendengar, kita perlu peka bahwa Allah berbicara kepada kita sekarang. Bapak Ibu, kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-22. 1 Samuel 15 ayat ke-22 ini saya temukan ayat ini dan saya sangat terharu sekali. Saya bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu Saudara? Waktu diperhatikan baik-baik, ternyata hati Tuhan disenangkan bukan lewat korban, bukan lewat persembahan, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 15 mencatat hati Tuhan disenangkan ketika ia melihat umatnya mendengar suara Tuhan. Bagi Allah, mendengar, memperhatikan lebih bernilai daripada korban sembelihan. Memperhatikan, mendengarkan isi hati Tuhan lebih bernilai daripada setiap bentuk persembahan yang kita lakukan secara ritual, Bapak Ibu. Jadi jelas sekali hari ini Allah ingin menekankan, Ia masih terus berbicara kepada kita. Sehingga di dalam kita mengejar Allah, selain yang pertama kita menyadari Dia hadir di sini, yang kedua kita perlu mendengar bahwa Allah berbicara sekarang kepada kita. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara seperti saya telepon kakek saya begitu ya. Kakek saya ada di Jakarta, Bapak Ibu. Dan di Jakarta kami tidak ada saudara lain kecuali kakek saya. Bagi saya untuk dapat kabar dari kakek saya, untuk tahu apa yang dia inginkan, untuk tahu bagaimana kondisinya, saya harus telepon. Tidak ada cara lain. Dan itulah salah satu cara, satu-satunya cara untuk kita terhubung dengan seseorang yang kita tahu tidak di sekitar kita melalui telepon. Bapak Ibu, begitu juga halnya dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali-kali kita tidak akan tahu isi hati Tuhan ketika kita tidak terhubung dengan Dia. Kita tidak coba telepon Tuhan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk hari ini, Allah berbicara, ya kita tahu, tapi kita tidak bisa katakan, ya udah Allah berbicara, saya nggak usah dengar, nggak bisa. Kita perlu dengar-dengaran dengan suara hati Tuhan. Karena apa? Kenapa Tuhan masih terus berbicara kepada kita? Bapak Ibu, saya ingin ceritakan pengalaman saya baru-baru ini. Jadi sebenarnya I Think Class malam ini, Bapak Ibu Saudara, juga adalah lahir daripada saya sungguh menyadari bagaimana Tuhan berbicara. Jadi sampai dengan minggu lalu, kami di bidang pengajaran dan juga hamba Tuhan masih memperdebatkan tentang apa akan menjadi isi I Think Class malam hari ini. Jadi karena kita punya keterbatasan bertemu, kita juga punya keterbatasan pelaksanaan secara rekaman, kita berpikir tuh kita join dengan sesi-sesi pembinaan yang dilakukan oleh gereja ataupun institusi lain. Saat ini ada begitu banyak seminar, ada begitu banyak webinar yang kita bisa
gabung bersama. Tapi Bapak Ibu menariknya adalah sampai dengan minggu lalu, saya mencoba kontak dengan beberapa institusi yang memang biasa menyelenggarakan webinar. Saya mencari informasi, menariknya adalah di hari Selasa, tanggal 23, pukul 19 malam, lebih begitu ya. Tidak ada satupun webinar yang jalan. Sampai dengan minggu lalu saya nggak ketemu sama sekali Bapak Ibu Saudara. Saya sudah coba kontak dengan begitu banyak sumber yang saya tahu, dan memang nggak ada. Pilihannya adalah kita nonton YouTube yang sudah ditayangkan, yang sudah berlangsung, terus ditayangkan di YouTube, terus kita tonton bersama. Tapi tetap kok rasanya ada yang saya rasa nggak sreg begitu ya. Kalau kita tonton, terus nanti kalau jemaat ingin bertanya bagaimana caranya. Sehingga mulailah terjadi begitu banyak diskusi. Waktu diskusi itu memikirkan berbagai cara, akhirnya saya berhenti dan saya tahu ada yang Tuhan ingin sampaikan. Dan ternyata benar, beberapa berdekatan dengan waktu kami memutuskan I Think Class malam ini, kami mendapati bahwa begitu banyak sekali kita orang Kristen yang hari ini mengalami kekeringan rohani di tengah-tengah pandemi. Waktu saya dapat kondisi ini, saya duduk, kemudian saya seperti terhentak begitu. Seperti Tuhan berbicara, menyatakan, mengapa tidak membahas masalah ini? Mengapa tidak mengajak orang-orang, jemaat Tuhan, untuk kembali terhubung dengan Tuhan? Waktu itu saya menyadari, ya, ini yang Tuhan ingin sampaikan. Di tengah-tengah kebuntuan saya berhari-hari, berminggu-minggu mencari webinar di hari malam I Think Class ini, ternyata Tuhan menggiring saya kepada satu kondisi bahwa kita perlu membahas masalah spiritualitas ini. Bagaimana kita membangkitkan gairah rohani kita. Membangkitkan rohani kita dari keterpurukan yang terjadi selama masa pandemi ini. Maka I Think Class malam ini kita persiapkan untuk menolong kita bersama-sama. Bukan karena saya lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami perjuangan yang sama. Tapi kita perlu bergerak bersama untuk mengejar Allah yang sedang mengejar kita. Allah saat ini sedang berbicara, terus berbicara, tetapi kita kadang tidak peka. Kita kadang menutup telinga kita. Dan malam ini Tuhan ingatkan bahwa Ia sedang berbicara. Maukah kita mendengar? Pada saat ini juga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Dengarkan Allah berbicara. Pada saat kita mendapati kesehatan kita sedang tidak baik, sadari bahwa Allah sedang berbicara. Pada saat kita mungkin dilukai oleh orang lain, kita merasa kesal, kita merasa marah, sadari, dengarkan bahwa Allah sedang berbicara. Allah ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Dengarkan isi hati Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita mengejar Allah? Yang pertama tadi menyadari Allah di sini, yang kedua mendengar Allah berbicara sekarang, dan yang ketiga, kita perlu mengakui Allah adalah Allah. Selamanya, Bapak Ibu Saudara. Mengakui Allah adalah Allah itu maksudnya seperti apa? Kita kadang berpikir Allah itu Maha Kuasa, kita tahu, tapi kita sama sekali tidak sanggup untuk menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Kita berpikir, oke, Allah adalah Allah ya adalah Allah. Tapi hubungannya dengan hidup kita itu kita berpikir hampir tidak ada. Malam ini ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya mendapati bahwa ini berbicara cukup banyak. Kita harus mengakui bahwa Allah adalah Allah selamanya. Ia bukan Allah dalam Alkitab saja. Ia bukan Allah dalam perjanjian baru saja. Ia bukan Allah di dalam perkara-perkara besar. Ia bukan Allah di dalam hal-hal mukjizat ketika ada orang mati dibangkitkan, ketika ada orang sakit disembuhkan. Tidak. Allah adalah Allah selamanya. Bahkan ketika kita tidak berdaya, kita lihat kok tidak ada jalan. Bahkan dalam kondisi pandemi saat ini kok tampaknya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Kita harus terus mengakui bahwa Allah adalah Allah selamanya. Kita harus mengakui bahwa Allah tetap berkuasa. Baik kemarin, untuk hari ini, bahkan untuk hari esok dan selamanya. Ketika kita mengakui Allah berkuasa, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Ketika kita mengakui Allah berkuasa dan Allah pegang kendali, lantas apa yang menjadi keraguan kita? Seorang penulis memberikan pernyataan ini, saya pikir ini baik untuk kita terus ingatkan bagi diri kita sendiri. For man is too weak.
Sebab manusia begitu lemah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita perlu mengakui dan mengandalkan Dia yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Ketika kita merasa kita tidak berdaya menghadapi pandemi ini, jujur katakan pada Tuhan, Tuhan, ibadah online membuatku tidak bisa bertumbuh, tidak adanya persekutuan membuatku kering, gak adanya kesempatan pelayanan membuatku jauh daripada Tuhan. Aku itu di hadapan Dia. Sebab Ia yang berkuasa, Ia yang mampu mengubahkan hati kita, Ia yang mampu menarik kita kembali kepadanya. Sehingga kita perlu menyadari dan mengakui Dia adalah Allah selamanya. Termasuk pagi hari ini, dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita manusia yang lemah ini perlu dan wajib bergantung kepada Tuhan. Sebab itu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kejar Tuhan. Mungkin di antara kita kemudian berpikir, Tuhan tahu, bukan kita mau jauh, bukan kita sengaja jauh, tapi memang kondisi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini mendapati bahwa kita sudah kering rohani, kita sudah merasa hambar, kita merasa hidup ini begitu pahit, kita merasa keadaan makin hari makin susah, kesehatan kita makin nggak ada yang tolong. Kok rasanya Tuhan, bukan saya sengaja jauh daripada Tuhan, bukan saya sengaja lari, tapi memang nggak tahu kenapa hari ini jadi begini. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita mengalami kondisi seperti ini, saya ingin mengajak kita untuk memiliki hidup yang menikmati Allah. Bapak, Ibu, ini adalah bagian dari saya merefleksikan hidup saya dan saya membagikan apa yang terjadi dengan hidup saya. Setidaknya saya ingin mengajak kita memikirkan dua hal ini, apa yang dapat kita lakukan untuk memiliki hidup yang menikmati Allah. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa sepanjang hari. Apa maksudnya berdoa sepanjang hari, Bapak, Ibu, Saudara? Kalau kita ngomong berdoa, setiap kita punya asosiasi sudah jelas sekali. Ngomongin doa adalah ngomongin lipat tangan, ngomongin tutup mata, ngomongin dalam nama Tuhan Yesus, ngomongin soal permintaan. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Berbicara soal doa itu bukan hal itu. Jadi kalau orang punya anggapan doa itu harus merem, lipat tangan, dan disuruh doa sepanjang hari, dia bingung. Loh gimana? Merem sambil lipat tangan, jalan, gimana kerja, gimana nyetir, dan sebagainya. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara. Berdoa itu adalah komunikasi. Berdoa adalah komunikasi. Satu-satunya cara kita bisa mengkristalkan, kita bisa mewujudkan pemahaman kita tentang Allah ada di sini, Allah berbicara sekarang, dan Allah adalah Allah selamanya adalah melalui kehidupan berdoa. Bagaimana memiliki kehidupan yang berdoa? Bapak, Ibu, Saudara, doa, sekali lagi saya tekankan, adalah komunikasi dengan Allah. Dan itu menjadi ciri khas orang Kristen. Ada sebuah tulisan yang menarik, dikatakan bahwa kita tidak akan mungkin menyebut seseorang itu adalah Kristen kalau dia tidak memiliki hidup yang berdoa. Waktu saya baca ini ternyata memang benar. Kehidupan orang Kristen itu harusnya identik dengan kehidupan berdoa. Dan berdoa itu bukan berdoa makan, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kalau jangan dikatakan, kamu orang Kristen, kamu berdoa nggak? Ada kok saya berdoa tuh 3 kali sehari saya makan. Oh, adalah doa pagi, bangun tidur, dan malam. Jadi 5 kali doa. Sama kayak tetangga kita. Bukan, Bapak, Ibu, Saudara. Kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang berdoa. Artinya adalah kita perlu berdoa sepanjang hari. Nah, kalau berdoa sepanjang hari itu caranya piye, Tuhan tahu. Gimana masa kita lipat tangan, tutup mata, terus kita komatkan sendiri? Tidak. Doa itu adalah komunikasi. Doa itu harusnya terjadi dalam keseluruhan hidup kita. Kita terhubung dan kita berkomunikasi dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, perlu untuk menemukan konsep ini dalam hidup kita. Menumbuhkan konsep ini maksudnya adalah kita jangan berpikir ketika ada masalah saya perlu lipat tangan dulu, saya perlu merem dulu, saya harus berdoa. Tidak. Dimanapun kita berada, di dalam kondisi apapun, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Saya sangat menyukai bagian ini ketika saya harus masak, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kalau masak itu pagi, saya itu sendiri di dapur. Hampir nggak ada gangguan, kecuali ya kompor ya begitu ya. Nah, saya sangat menikmati waktu pagi ini untuk saya ngobrol, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saya menempatkan diri saya di dalam saya sedang beraktivitas begitu ya, saya bisa say something to God. Tuhan, hari ini kok mendung. Soalnya kalau mendung artinya adalah saya harus memikirkan bagaimana suami saya pergi kerja
Karena dia bukan orang yang suka pakai jas hujan begitu ya, dia pergi kerja bagaimana. Jadi saya melaporkan hal-hal dalam keseharian saya kepada Allah di dalam komunikasi. Jadi Bapak Ibu saya membayangkan kalau saya masak, doa begitu ya, merem, lipat tangan, masakan saya jadi apa? Enggak. Jadi memang saya mengajak kita untuk berpikir, doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Kita boleh ngobrol apapun dengan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Waktu kita disakiti oleh orang lain, waktu kita mendapati hari ini jadi nggak berat, waktu kita mendapati ada suasana tidak menyenangkan, nyatakan itu kepada Tuhan. Kemarin itu saya temani anak saya ikut sekolah Alkitab liburan online, Bapak Ibu Saudara. Karena situasi begitu chaos begitu ya, saya terpancing emosi sekali. Waktu terpancing emosi itu saya pilihannya cuma dua, saya marah atau saya diam. Tapi pada saat itu saya memilih cara yang ketiga. Saya ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, ini saya marah, saya kesel. Kenapa? Karena lagi sekolah Alkitab online, Maikanya chaos begitu ya, dia lari sana lari sini, terus di rumah ada yang perlu dikerjakan, terus barangnya terhambur dan sebagainya. Waktu itu saya dalam begitu panik, saya berpikir saya punya jalan lain untuk melampiaskan ini. Saya bisa mengeluarkan dengan marah ataupun dengan diam nggak mau berkata-kata. Tapi saya waktu itu memikirkan, oh tidak, saya punya akses yang lain. Saya bisa menyatakan perasaan saya, membicarakan, mengobrolkan kondisi saya kepada Tuhan. Dan saya lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya lapor kepada Tuhan, saya say something ke Tuhan. Tuhan, saya kesel, saya bilang, saya lelah, saya capek, loh kok jadi begini. Tadi ngarepinnya sekolah kitabnya itu bisa menyenangkan, bisa fun. Kok kayak begini. Waktu itu saya justru banyak sekali mendengar Tuhan berbicara. Desi yang harusnya disiplin, yang harusnya tenang adalah kamu, bukan Maika. Waktu itu saya terkejut, Bapak Ibu. Saya diam, saya ngomong, Tuhan ampuni saya. Terus saya ajak Maika duduk lagi tenang di samping. Dan kami menyelesaikan sesi hari itu dengan tenang. Saya pikir itulah bentuk berdoa sepanjang hari. Kita bisa mengobrolkan banyak hal kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana memiliki hidup yang menikmati Allah? Saya mengajak kita untuk mengkhususkan waktu bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara mengkhususkan waktu, Bapak Ibu? Saya di dalam beberapa kesempatan ada membagikannya kepada beberapa rekan begitu ya. Ketika ibadah online harus diakui tidak semua orang cocok begitu ya. Saya tahu banyak orang yang juga bergumul bagaimana bisa menikmati ibadah secara online. Bagaimana bisa tetap bertumbuh dalam kondisi kita nggak bisa ke gereja. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengalami kondisi seperti ini, jangan malu mengakui. Jangan kita sepertinya pura-pura baik-baik saja, tapi ternyata di dalam kerohanian kita itu kita menjadi kering, nggak dapat makanan. Nggak apa-apa, akui itu. Nyatakan kepada Tuhan. Kalau memang kita tidak menikmati, kita merasa kesulitan, katakan kepada Tuhan. Dan saya melihat, waktu saya menyatakan itu kepada Tuhan, Tuhan memberikan pada saya hikmat untuk saya menemukan cara lain agar saya tidak dapat makanan rohani, agar saya tidak dapat bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Saya menyebut ini sebagai mengkhususkan waktu atau dating begitu ya. Kalau tadi berdoa sepanjang hari itu komunikasi, yang bagian kedua ini saya mengajak kita untuk dating sesekali dengan Tuhan, pacaran sesekali dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memilih dari sekian banyak yang saya berikan, di next slide-nya ada disediakan. Ada beberapa cara Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk, next lagi, untuk menemukan kekhususan waktu, dating dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa manfaatkan pujian ataupun renungan lagu yang dibagikan oleh call center setiap hari Senin sampai dengan Jumatnya. Bapak Ibu Saudara itu dikerjakan oleh gereja, oleh gembala kita, dengan tujuan supaya menolong Bapak Ibu Saudara yang merasa ibadah hari Minggu itu menjadi sesuatu yang sulit, yang nggak cukup begitu. Yang perlu pujian, Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan ini. Dengarkan pujian, baca renungannya, dan nikmati. Kemudian nikmati waktu itu bersama dengan Tuhan. Seperti selayaknya orang berpacaran, nyatakan, nikmati, akui ia, kagumi dia, puji dia. Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak cocok cara ini ya. Bukan karena saya sombong, saya nggak mau nyanyi, begitu bukan. Tapi kalau saya nyanyi, saya yakin satu rumah itu pasti suruh saya diam. Karena suara saya fals, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kalau Bapak Ibu Saudara cocok dengan pujian seorang yang mempunyai suara yang baik, terus suka memuji Tuhan, manfaatkan ini sebagai sebuah trik yang cocok. Nikmati lagu-lagu yang ada.
puji Tuhan dengan lagu-lagu itu. Puji Dia, kagumi Dia, berkomunikasi dengannya. Ini jadi satu kesempatan di mana kita bisa dating, pacaran dengan Tuhan. Akan ada relasi yang terkonek kembali, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu trik yang Bapak Ibu Saudara bisa pakai. Trik yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya menggunakan trik ini yang kedua, mendengarkan audio khotbah. Jadi saya itu sangat tahu bahwa ibadah online itu membuat saya sangat kesulitan. Karena memang saya orangnya visual map gitu ya. Saya orangnya visual besar. Jadi kalau disuruh dilihat layar itu, bagi saya itu sangat kesulitan. Dan saya orangnya itu personal, saya itu orangnya berelasi. Jadi ketika lihat layar itu nggak tersentuh gitu ya, maksudnya saya kesulitan. Saya menikmati ibadah semampu-mampunya di dalam kondisi yang nggak ideal ini. Semampu-mampunya menikmati ibadah, tapi saya tahu itu nggak cukup. Saya nggak cukup dengan hanya dengarkan khotbah ibadah online. Maka biasanya waktu saya ada kosong setelah anak tidur, itu waktu tenangnya saya, jamnya self study, saya akan dengarkan kembali khotbah hari Minggu. Saya bisa putar balik, saya bisa mundur, saya bisa perhatikan baik-baik, saya bisa membaca lagi ayat yang dibaca oleh pengkhotbah, saya bisa ketemu lagi poin-poin yang tadi waktu saya baca nggak ketemu. Waktu tadi pertama ibadah nggak kedengeran, nggak dapat ini poinnya, saya nggak nangkep. Tapi waktu malam saya dengarkan khotbah itu, kedengeran lagi. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan trik ini, sama seperti yang saya pakai. Atau trik yang ketiga, membaca buku. Membaca buku ini juga bagi sebagian orang yang cukup menarik. Saya dapat kabar beberapa rekan-rekan justru dalam kondisi pandemi ini bukunya lumayan banyak habis. Bahkan seru begitu ya, bisa ajak satu rumah baca. Saya pikir Bapak Ibu Saudara perlu menemukan ini. Ini menjadi satu trik untuk kita tetap terhubung, kita tetap bertumbuh di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal. Atau dengan cara duduk tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang matanya kurang jelas, yang nggak hobi baca, yang nggak terlalu demen nonton-nonton layar, dengar-dengar audio, begitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan cara kontemplasi duduk tenang. Saya menggunakan teknik duduk tenang ini ketika saya pelayanan di Jakarta. Jadi waktu di Jakarta, di Pastori itu ada lantai yang paling atas itu taman. Nah, saya paling suka jam sore, jam-jam 5 sore itu saya duduk di taman, itu duduk aja. Saya bahkan kadang nggak ngomong apa-apa, saya cuma duduk menikmati. Sesekali saya panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Itu cukup. Dan itu cukup memberi energi, memberi kekuatan di tengah-tengah kondisi yang sedang dialami. Bapak Ibu Saudara juga bisa menikmati alam. Beberapa rekan-rekan saya cukup menikmati bagian ini, jadi mereka suka keliling kompleks malam begitu ya, lihat langit. Terus mereka bisa say gratitude to God begitu, bisa mengagumi Tuhan. Tuhan mulia, Tuhan agung, Tuhan ajaib. Nah itu sangat membangkitkan gairah kita. Kita yang tadinya pikir nggak ada jalan, cuma bisa ibadah melalui online. Tidak, ternyata Tuhan memberikan banyak cara untuk kita terhubung. Sebab kenapa? Prinsipnya Allah hadir di sini, Allah berbicara sekarang, dan Allah adalah Allah selamanya. Sehingga mari kita gunakan sebanyak-banyak kesempatan. Yang keenam, yang saya pikirkan trik yang cukup baik, ini salah satu yang juga saya lakukan dalam tengah-tengah minggu, Bapak Ibu Saudara. Saya orangnya orang yang personal, saya orangnya suka kontak, langsung telepon, dan saya sangat susah untuk texting. Nah, saya suka pakai cara yang keenam ini. Waktu saya ngobrol dan mendoakan orang lain itu, hati saya terkonek dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan teknik ini untuk menolong kita bangkit dari kekeringan kita alami saat ini. Jangan berpikir bahwa dalam kondisi pandemi ini Allah hanya berbicara melalui ibadah online. Tidak. Allah berbicara terus. Allah hadir di sini, Ia terus berbicara, dan Ia tetap Allah. Oleh karena itu kita perlu menggunakan sebanyak-banyaknya kreativitas untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ngobrol dan mendoakan orang lain itu sangat menolong kita untuk kita membangkitkan hati yang mengasihi sesama, mengasihi Allah. Hati yang bergantung kepada Tuhan. Hati yang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin menemukan cara yang lain. Mungkin ada sebagian dari kita yang menemukan trik melalui memberikan sosial begitu ya. Ada beberapa rekan-rekan saya yang ketika dia bisa memberikan sumbangan, hatinya itu hangat, hatinya itu disegarkan. Ada orang-orang yang melakukan cara pemberian seperti itu menolongnya untuk semakin terhubung dengan Tuhan, mengucap syukur untuk pemberian yang dia terima, mengucap syukur untuk kesempatan memberi yang ia punya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa temukan trik-trik seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita dalam kondisi pandemi ini bahwa kita tampaknya dibiarkan Tuhan jauh.
tampaknya kita dibiarkan oleh Tuhan untuk kering, bahkan tampaknya Tuhan kok diam saja, membiarkan kita gugur iman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini kesempatan bagi kita untuk kembali disegarkan. Kita perlu mengejar Allah. Allah mengejar kita, tapi sekali-kali kita tidak pernah dibiarkan untuk hanya berdiri dan diam. Ia menuntut kita, ia menantang kita untuk mengejarnya, untuk menemukan ia yang begitu merindukan kita datang. Oleh karena itu, mengejar Allah menjadi satu panggilan hidup bersama kita. Bahwa sebenarnya justru dalam kondisi seperti inilah, kita perlu datang kepada Tuhan. Kita butuh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya telah menyampaikan bahan sampai di sini. Hanya ada 3 poin utama yang Bapak Ibu Saudara perlu miliki untuk bangkit dari keterpurukan rohani dalam kondisi pandemi, menyadari bahwa Allah di sini, mendengar bahwa Allah berbicara sekarang, dan mengakui bahwa Allah adalah Allah selamanya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara bisa mempraktekkan itu melalui hidup yang berdoa sepanjang hari dan menemukan trik-trik khusus untuk membangkitkan gairah kita menikmati Allah. Itu adalah poin yang disampaikan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama tutup dalam doa. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mempersilakan kepada Pak Wikai nanti akan memimpin di dalam sesi tanya jawab. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya akan mengajak kita memimpin kita dalam doa menutup sesi pemaparan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, namun Allah yang begitu dekat dan datang kepada kami, manusia yang hina. Oh Tuhan, saat ini kami mengakui ya Tuhan, kami begitu tidak berdaya mengatasi situasi pandemi ini. Bahkan banyak di antara kami yang kesulitan, bahkan kami mungkin sudah mengalami hambar hati, kami yang mengalami kering rohani, kami yang mungkin sudah merasa jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini, sadarkan kami bahwa Engkau Allah yang dekat dengan kami. Allah yang dekat dengan kami. Allah yang hadir di sini. Dan Allah yang terus berbicara kepada setiap kami, dan Allah yang tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami, jemaat-Mu, ajari kami ya Tuhan, untuk tidak jauh-jauh dari Tuhan. Untuk tidak jauh-jauh dari kasih. Dan kami tetap terhubung dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Wikai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan pada malam hari ini kita kembali boleh disegarkan ya di tengah-tengah situasi saat ini ya, dalam segala keterpurukan kita secara rohani. Mungkin saat ini kita dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tawar hati, tetapi pada malam hari ini kita telah mendengarkan satu kabar baik ya, bahwa di dalam segala keterpurukan kita, Tuhan sendiri datang dan mengejar kita, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk merespon dan kita mengejar Allah. Dan biarlah kita juga terus memberi diri kita untuk terus disegarkan dengan bagaimana kita terus menikmati Allah di dalam setiap kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pada malam hari ini ada pertanyaan, silakan disampaikan. Dan juga sekiranya ada pokok-pokok doa yang rindu untuk kita doakan bersama pada malam hari ini, juga boleh disampaikan melalui room chatting kita pada malam hari ini ya.
sambil menunggu respon dari Bapak Ibu sekalian, saya minta kesediaan dari Iren untuk pimpin kita menyanyikan satu lagu ya. Pada Iren, saya persilakan. Ya, baik Pak Erika. Sambil menunggu Bapak Ibu menuliskan di chat, mungkin ada pertanyaan ataupun juga doa, kita akan kembali menyanyikan lagi lagu yang tadi kita nyanyikan di awal, Saat Indah. Mungkin bisa bantu di-share untuk teks lagunya. Mari kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya, pada malam hari ini ada satu pertanyaan dari Pak Sihombing ya. Pak Sihombing menanyakan gini contoh, Pak Sihombing menanyakan apakah ada dasar ayat atau firman Tuhan yang menyatakan bahwa kalau kita harus mengejar Allah ya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Mic-nya, contoh. Ya, sebelum saya menjawab Pak Sihombing, saya jawab Pak ini dulu ya, Pak Suherno ya. Pak Suherno ada mengirimkan pertanyaan mengirimkan pertanyaan secara pribadi. Pertanyaannya, apakah topik mengejar Allah ini tidak bertentangan dengan ayat yang ada di Yesaya? Bentar saya buka dulu. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Dan Roma pasalnya yang ke berapa tadi? Bentar ya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya jawab Pak Soeno dulu ya. Yang Yesaya 53 ayat yang ke-6 itu justru sedang memberikan penggambaran. Saya bacakan ayatnya ya Pak ya, Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Justru ini memberikan penggambaran kepada kita manusia yang seringkali justru lari daripada jalan Tuhan. Nah, Yesaya 53 ini menjadi nubuatan tentang juru selamat yang datang, karena memang pada akhirnya Tuhan menimpakan kepadanya, yaitu kepada Kristus, kejahatan kita. Jadi memang manusia cenderung itu justru lari daripada Tuhan. Kita disebut sebagai masing-masing mengambil jalannya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan mengutus Kristus sebagai tumpahan, sebagai korban atas dosa yang kita lakukan. Itu untuk yang Yesaya 53. Untuk yang Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11b. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat,
Bapak Ibu Saudara yang ingin membukanya bisa Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11b. Jadi Roma pasal 3 ini topik di BKLAI adalah kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Bunyinya demikian, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi memang sebenarnya kalau tadi saya sempat singgung, kok tampaknya tema ini nggak reform begitu ya. Mungkin juga seperti yang Pak Hotman tanyakan, kok sepertinya nggak reform. Maksudnya adalah yang kita tahu itu Allah yang datang. Betul Bapak Ibu Saudara, saya tadi katakan bahwa Allah yang mengejar kita, itu betul. Tetapi sekali-kali kita tidak pernah dibiarkan hanya duduk tenang menanti Bapak Ibu Saudara. Kita juga perlu menyatakan kasih kita kepada Allah itu dengan mewujudkannya melalui kita mengejar Allah. Kalau ditanya ayat yang Roma pasal 3 ayat 11 itu tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ini menunjukkan apa? Kecenderungan manusia berdosa. Karena memang jelas sekali manusia di dunia tidak ada yang peka mencari Allah sampai kepada Allah yang harus datang kepada dunia ini. Oleh karena itu Roma pasal 3 ini memberikan judul yang sangat menarik sekali bahwa sebenarnya Allah lah sebagai pribadi yang setia. Ia yang datang kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara kalau pertanyaan saja, oke, Allah datang mengejar manusia itu kita tahu, tetapi apakah Allah kemudian tidak menuntut manusia untuk datang kepada Dia? Tidak. Di dalam banyak kesempatan Tuhan mengajak kita untuk menyatakan kasih kita kepadanya. Misalnya di dalam paling sederhana, Mazmur pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Itu Mazmur harusnya kita hafal semua ya. Mazmur pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang bisa menemukan membuka Alkitab bisa membukanya. Mazmur pasalnya yang pertama. Apa yang Tuhan sukai daripada umatnya? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tidak merindukan manusia datang kepada Tuhan, maka Allah hanya mengatakan manusia hanya duduk tenang, tidak perlu mencari Allah, tidak perlu merenungkan firman Tuhan, tidak perlu melakukan apapun untuk mewujudkan, menyatakan kasih kepada Allah. Jadi memang jelas sekali Allah menuntut umatnya untuk juga berespon terhadap kasih yang Ia berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui kita bukan menerima anugerah yang murah. Artinya kalau anugerah murah itu Allah sudah berikan, sebagian orang merasa karena sudah diberikan, saya sudah dipilih, maka ya sudah. Tidak ada yang perlu saya lakukan, tidak. Tapi justru pada saat yang bersamaan, Allah menuntut kita untuk menyatakan kasihnya, kasih kita kepadanya, merespon terhadap kasihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sama seperti dengan keselamatan, kita diselamatkan oleh Allah itu. Jadi proses keselamatan itu tidak begitu kita lahir baru kita selamat, tidak. Proses keselamatan itu panjang Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan, kita lahir baru, Roh Kudus bekerja mengubahkan hati kita, kita bertobat begitu ya. Tapi pertobatan itu tidak terjadi pada detik kita lahir baru saja, bukan. Sepanjang hidup kita itu juga kita mengalami perdobatan yang terus-menerus. Nah, di saat itulah kita mengalami hidup yang terus dekat, kita perlu terus terhubung dengan Tuhan. Kita jatuh, iya. Tapi waktu kita jatuh, kita tidak boleh berpikir bahwa saya jatuh, maka saya tidak perlu bangkit. Tidak. Ketika kita jatuh sekalipun, Allah yang sudah datang, Ia tetap meminta kita untuk bangkit. Artinya apa? Di dalam kita mengasihi Allah, tidak ada kasih yang satu arah. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa di dalam mengasihi Tuhan itu kita hanya terima dari Tuhan. Kita hanya perlu membiarkan Tuhan berbicara tanpa kita menyatakan respon, kita tidak. Jadi apa yang sedang saya angkat di dalam topik malam ini, berbicara tentang mengejar Allah, adalah satu bentuk respon kita terhadap kasih Tuhan. Jadi saya sedang tidak mengajarkan menentang konsep reform bahwa Allah yang datang mengasihi manusia. Bukan. Saya mengakui dari awal bahwa memang Allah yang terlebih dahulu datang. Mencari kita, mengejar kita, dan pada akhirnya Tuhan menuntut kita untuk datang kepada Tuhan. Merespon kepada Tuhan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami di dalam kita mendekati Allah, kita tidak pernah dibiarkan sekalipun menjadi pribadi yang pasif.
kita perlu proaktif, kita perlu berespon kepada Tuhan. Sebab kenapa? Memang pada dasarnya manusia itu tidak mungkin selamat tanpa Tuhan lebih dahulu membukakan hati kita. Jadi memang jelas Allah yang harus terlebih dahulu intervensi, Allah yang harus terlebih dahulu berinisiatif datang mengejar kita. Tetapi kita tidak boleh lalai, kita dituntut untuk berespon. Kita harus merespon setelah kita menerima anugerah keselamatan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sangat memahami pertanyaan ini sebenarnya ujungnya nanti akan menjawab begini. Kalau kita semuanya mengandalkan Tuhan, kalau hanya Allah yang aktif, manusia tidak perlu aktif, maka yang terjadi kemudian adalah apa? Kalau saya hari ini terpuruk, saya kering rohani, saya gagal atau iman saya gugur, kita terus akan berkata, ya salahnya Tuhan. Mungkin Tuhan nggak datang cari saya. Salahnya Tuhan, karena Tuhan seolah-olah membiarkan saya. Tidak. Kita nggak boleh gagal di sini. Manusia masih kita selama hidup di dalam tubuh kita masih punya kelemahan. Kita bisa gugur, kita bisa jatuh, kita bisa lemah iman. Dan kita menyaksikan ada begitu banyak sekali, bahkan di dalam tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang lemah imannya. Bahkan Elia sekalipun setelah ia mengalahkan Nabi Baal, apa yang terjadi? Ia rasanya mau mati, ia tidak melihat ada Allah. Allah berbicara lewat angin yang sepoi-sepoi. Terus apakah Elia kemudian berkata tidak mau tahu? Allah suruh dia makan, tidur. Pada saat itu, setelah kali ketiga Elia bangkit. Ia kembali menjadi Nabi Allah. Dan itulah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya kondisinya adalah Allah yang pertama kali datang. Tetapi kita sekali-kali tidak pernah dibiarkan hanya duduk tanpa merespon. Saya baca komen Pak Hotman ya, maaf kalau pemahaman saya salah. Saya memahami kalau judul dengan syarat kondisi yang 3 itu sedikit kontradiktif. Kenapa harus mengejar kalau Tuhan ada di sekitar kita? Kenapa kita mengejar Tuhan kalau kita sudah mendengar suara Tuhan? Kenapa kita mengejar Tuhan kalau kita percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Baik sekali Pak Hotman, saya memahami bahwa itu menjadi 3 penekanan penting yang saya angkat malam hari ini sebagai sebuah pemahaman mendasari kita untuk tetap terhubung dengan Allah di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini. Justru karena kita menyadari bahwa Allah ada di sini, oleh karena itu kita tidak boleh menyerah dalam kondisi pandemi ini. Justru karena kita masih mendengar suara Allah berbicara, maka kita tidak boleh menyerah dalam kondisi pandemi ini. Justru karena kita percaya bahwa Allah Maha Kuasa, maka kita tidak boleh menyerah. Oleh karena itu ketika kita memahami bahwa Allah yang sudah hadir di sini berbicara dan Allah berkuasa, maka kita perlu mengkondisikan hati kita untuk jangan lama-lama terpuruk dalam kondisi pandemi ini. Jangan lama-lama terpuruk, tertidur dalam kondisi kerohanian kita yang kering. Kita harus bangkit. Jadi kalau saya boleh meringkas Pak Hotman, yang saya maksudkan tadi adalah bukan kita perlu mengejar Allah kalau Tuhan ada di sini, bukan. Justru 3 hal ini, Allah di sini, Allah berbicara, dan Allah Maha Kuasa itu menjadi dasar agar kita mampu menikmati Allah. Nah, ketika kita mampu menikmati Allah inilah yang saya simbolkan sebagai sebuah respon kita untuk tetap terhubung dengan Allah, untuk merespon kepada Allah yang mencari kita, yaitu kita merespon untuk mengejar Allah. Jadi, bukan kita perlu mengejar karena Allah ada di sini, bukan Bapak. Jadi justru ini menjadi 3 dasar utama yang orang Kristen perlu pegang dalam kondisi sulit, sehingga ketika gagal pun, ketika menghadapi pandemi yang sulit ini pun, kita tidak terpuruk, kita justru bisa bangkit, kita bisa kembali mengejar Allah, bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau judulnya bisa dibaca lebih lengkap, mengejar Allah, yaitu bangkit dari keterpurukan rohani. Bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan rohani? Caranya adalah dengan pertama menyadari Allah ada di sini, yang kedua mendengar Allah berbicara sekarang, dan yang ketiga mengakui bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Jadi itu adalah cara agar kita mampu
untuk mengejar Allah, bangkit dari keterpurukan ini, begitu loh Pak. Semoga bisa dimengerti begitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan ya untuk menyampaikannya melalui chat. Kalau tidak ada, kita akan sama-sama ada. Bagaimana hubungannya dengan Matius 7 ayat 7 Pak Hotman ya? Ini menarik sekali sesi I think class kita. Jadi kita tetap interaktif dalam kondisi online ya. Kayaknya kalau di I think class di gereja malah jarang bertanya. Matius 7 ayat yang ke-7 saya bacakan ya Pak ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maksudnya pertanyaan Pak Hotman, bagaimana hubungannya dengan ayat ini? Ya kalau mau pakai ini untuk menyatakan aktif dua pihak, saya pikir ini malah lebih tepat Pak, bisa dihubungkan ke sana. Jadi kalau dari ayat ini justru manusia perlu meminta, manusia perlu mencari, maka mendapat begitu kan ya. Justru pada ayat ini akan terlihat jelas kalau mau dihubungkan dengan bagian ini bahwa Allah merindukan kita mencarinya, maka ia akan menyatakan diri. Meskipun nanti konteksnya, konteks ayat ini tidak untuk berbicara tentang hal itu, tapi bisa dikaitkan sedikit untuk ke arah sana. Jadi Matius 7 ayat 7 ini justru memperlihatkan bagaimana Tuhan merindukan manusia juga aktif untuk merespon, mencari Allah, begitu ya. Dengan pemahaman bahwa kita yang terlebih dahulu dicari oleh Tuhan, kita yang diselamatkan, namun dalam proses kita setelah keselamatan itulah Tuhan menuntut respon kita. Dan bagian yang kita bawakan malam ini bukan bagian penginjilan. Jadi tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen perlu terus memiliki hidup yang terhubung dengan Allah. Maksudnya Pak Hotman adalah dengan judul kata mengejar. Yang bagian carilah maka kamu akan mendapat, begitu Pak? Jadi saya coba menangkap pertanyaannya Pak Hotman ya. Mungkin maksudnya Pak Hotman, kalau ini mengejar, apa hubungannya dengan perintah carilah maka kamu akan mendapat? Ya justru kedapatan Pak. Karena dikejar maka mendapatkan. Karena di ayat yang ke-7 ini, minta kamu akan diberi. Tapi memang sebenarnya ayat ini tidak bisa ditafsirkan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat ini memang bisa tentang doa, dan ini konteksnya tidak bisa dilepas dengan bagian atas dan bagian bawahnya. Tapi kalau Pak Hotman ingin menekankan tentang apakah manusia perlu berespon atau tidak, justru ayat ini menjelaskan hal itu. Bahwa Tuhan merindukan umatnya untuk mencarinya. Umatnya untuk datang kepadanya. Sehingga memang tepatlah kalau kita katakan Tuhan juga merindukan kita mengejarnya kembali. Karena ia sudah terlebih dahulu mengejar kita. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya Pak ya. Ada lagi? Kita sudah lebih dari 1 jam ya. Karena tadi sempat lama kita settingan YouTube ya. Silakan Pak Wika. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan mengakhiri meeting kelas kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa ya. Nanti saya minta kesediaan dari Contoh Wahyudi untuk pimpin kita dalam doa, sekaligus menutup meeting kelas kita pada malam hari ini. Mari pada malam hari ini kita bersama-sama berdoa, kita saling mendukung satu sama lain di dalam kondisi saat ini ya. Tentunya tidak setiap kita mampu untuk menghadapi situasi ini dengan baik ya. Kita perlu saling mendukung satu sama lain di tengah-tengah situasi saat ini. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi saat ini, mungkin secara ekonomi, mungkin secara
spiritual juga ya, dengan mungkin dalam relasi di dalam keluarga, relasi dengan secara sosial juga, dan juga kita tetap mendoakan kondisi Banjarmasin saat ini, kiranya kita juga berdoa bagi pemerintah Kota Banjarmasin supaya pemerintah juga diberi hikmat, bijaksana untuk dapat menangani dengan baik kondisi saat ini, di mana penyebaran dari virus corona ini cukup banyak ya terjadi di tengah-tengah kota kita saat ini. Untuk itu saya minta kesediaan dari Contoh Wahyudi untuk berdoa untuk hal ini sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih malam hari ini kembali kami boleh diingatkan oleh hamba-Mu Contoh Desi melalui pemaparan yang sangat baik yang membuat kami memahami bahwa sekalipun Tuhan sudah datang menyelamatkan kami orang-orang berdosa, namun sekalipun bahkan kami dengan yakin bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, namun seringkali kami merasa kekeringan, kami merasa sulit terhubung dengan Tuhan. Terkadang bahkan pengetahuan bahwa Tuhan omnipresence, Tuhan ada di segala tempat, segala waktu, itu sulit kami pahami. Namun malam hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan memberikan kami hikmat, begitu banyak cara-cara yang kami bisa lakukan supaya kami bisa terhubung dengan Tuhan yang sesungguhnya sudah bersama-sama dengan kami, bahkan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah memberikan tips-tips, memberikan cara-cara untuk bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Dan biarlah kami rindu untuk senantiasa mengejar hal itu, merindukan hal itu terjadi sehingga kami tetap boleh terhubung dengan Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, bahkan ke dalam hati kami. Kami mau berdoa untuk hari ini, jemaat Tuhan yang mungkin merasakan kekeringan rohani, yang merasakan keterpurukan rohani, biarlah kiranya ketika mendengarkan hal ini, kembali kami berusaha juga untuk tetap terhubung dengan Tuhan, untuk tetap bisa meyakini bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kondisi baik perekonomian, baik kondisi kesehatan, kiranya Tuhan juga yang menolong untuk boleh menguatkan mereka, untuk boleh tetap menolong mereka, boleh meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah Kota Banjarmasin secara khusus di dalam menyelesaikan permasalahan khususnya pandemi COVID-19, bahkan juga mulai berangsur-angsur mengadakan penerapan new normal. Tuhan, kami tahu ini sesuatu yang tidak mudah dan beresiko, oleh karena itu tolong Tuhan supaya Engkau beri hikmat kepada pemerintah, kepada masyarakat juga ya Tuhan, tidak mudah untuk mengatur masyarakat yang begitu banyak, terlebih begitu banyaknya pemahaman-pemahaman yang salah tentang pandemi ini, sehingga membuat semakin beresiko kota ini. Tapi Tuhan tolong berbelas kasihan, biarlah kiranya Tuhan tolong aparat boleh mengarahkan dengan baik, dan kami semua masyarakat Banjarmasin juga boleh mengikuti anjuran aturan pemerintah yang ada. Kami doakan juga para medis yang sedang berusaha keras untuk boleh menemukan vaksin daripada penyakit ini. Tuhan beri hikmat mereka, beri mereka kemampuan untuk boleh mengerjakannya. Terima kasih, kami serahkan pemerintah Indonesia juga di dalam mengatasi masalah ini, kiranya Tuhan yang menolong. Kami bersyukur malam hari ini hamba-Mu yang sudah menyampaikan materi, Tuhan juga berkati. Kami semua yang mendengarkan, Tuhan juga berkati, sehingga kami semua boleh kembali disegarkan kerohanian kami, dibangkitkan kerohanian kami dari keterpurukan. Terima kasih, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Contoh Wahyudi, terima kasih Contoh Desi, dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah bersama-sama belajar dari kelas kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semua. Thank you, Chantal Desi. Thank you, Chantal. Malam semua.